Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qanabdina azakumullah, telah dijelaskan pada majelis yang pertama tentang sifat neraka. Pada majelis yang kedua ini akan kita bahas tentang ahlun nar, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Qanabdina azakumullah, ahlun nar, orang-orang yang masuk ke dalam neraka ada dua macam. Yang pertama ialah ahlun nar al-mukhalladuna fiha, ahli neraka yang masuk ke dalam neraka dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mereka ini adalah orang-orang kafir wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan musyrikin, dengan berbagai macam sekte-sekte mereka. Orang-orang yang kafir di neraka dan abadi di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, ahli kitab, ahli Yahudi wan Nasara, dan dari kalangan kaum musyrikin, mereka semua di neraka jahanam kekal di dalamnya. Semua orang kafir, semua kaum musyrikin, ketika dia mati di atas kekufurannya, maka dia dimasukkan dalam neraka abadi di dalamnya. Begitu pula barakallahu fikum, siapa saja yang mati dalam keadaan kafir, baik dari kalangan al-murtadun, orang-orang yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati di atas kemurtadannya, atau dia dari kalangan kaum munafiqin i'tiqadiyin yang dikenal dengan sebutan mulhidin atau zindiq, zanadiqah, yang kafir dengan kemunafikannya. Begitu pula dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang kafir dengan sebab bid'ahnya. Sebab yang namanya bid'ah ada yang mengkafirkan, ada bid'ah yang membuat fasik pelakunya. Semua ahlul bid'ah yang membuat dia kafir dengan sebab bid'ahnya dan dia mati di atas itu semua, merekalah yang dikatakan ahlun nar al-mukhalladuna fiha, orang-orang yang dimasukkan dalam neraka dan kekal abadi di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini berlaku baik dari kalangan Bani Adam, berlaku pula dari kalangan bangsa jin. Bangsa jin, manusia-manusia yang kafir, neraka tempatnya abadi di dalamnya selama-lamanya. Begitu pula jin-jin kafir, tempatnya adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya.
Barakallahu fikum. Naam. Yang kedua, ialah ahlun nar, orang-orang yang masuk ke dalam neraka tetapi tidak abadi di dalamnya selama-lamanya. Mereka ini adalah usatul muwahhidin, ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid yang mati di atas dosa besar dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Setelah itu dia akan dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, kaum muwahhidin yang mati di atas dosa besar yang belum taubat daripadanya dan Allah tidak mengampuninya, maka dia dimasukkan dalam neraka untuk membersihkan dosanya, tapi tidak abadi. Ujungnya nanti dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dalilnya ialah hadis-hadis yang sangat banyak, yang sangat mutawatir, yang disebut dengan hadis syafa'ah. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ditujukan untuk ahlul kabair, orang-orang yang berbuat dosa besar dari kalangan umatku, yakni mereka yang mati di atas dosa besar lalu tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosanya, maka dia dimasukkan dalam neraka. Mereka ini nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Mereka ini pula barakallahu fikum disebut dalam sebagian riwayat yang sahihah, ketika mereka keluar dari neraka Jahannam, disebut oleh ahli jannah sebagai jahannamiyun, ex penghuni Jahannam. Barakallahu fikum. Mereka ahlun nar tetapi tidak abadi di dalamnya selama-lamanya. Ini prinsipnya ahlus sunnah. Tidak ada yang mengingkari kecuali dari kalangan khawarij, dari kalangan mu'tazilah, yang meyakini bahwasanya semua pelaku dosa besar itu di dalam neraka selama-lamanya. Ini pemahaman yang menyimpang dari kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Dari sini barakallahu fikum ada sebagian ulama kita yang menyatakan bahwasanya naru al-usad thaniyah. Neraka atau api nerakanya orang-orang yang bermaksiat itu fana. Maknanya barakallahu fikum ialah tidak abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Barakallahu fikum. Jangan dipahami ada keyakinan neraka itu tidak abadi atau fana. Bukan, itu pemahaman yang menyimpang. Yang dibahas sekarang terkait dengan orang-orang ahli maksiat, ahli kabair yang masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Ini tidak abadi. Mereka membahasakan narul usad tafna. Barakallahu fikum. Yang dibahas barakallahu fikum ialah terkait dengan poin yang pertama. Terkait dengan ahlun nar al-mukhalladuna fiha. Penghuni neraka yang abadi di dalamnya selama-lamanya dari kalangan orang-orang kafir, ahli kitab, musyrikin, murtaddin, zanadiqah. Itu yang dibahas. Khanatina azakumullah.
Disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ahlun nar itu sangatlah banyak. Dari kalangan umat manusia dan jin ini yang menjadi ahlun nar lebih banyak daripada yang ahlul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Yusuf 103. Dan mayoritas umat manusia tidaklah beriman walaupun engkau wahai Nabi berambisi mengislamkan mereka, berambisi mengimankan mereka. Mayoritas umat manusia tidaklah beriman. Artinya mereka banyak yang kafir. Sehingga ketika mereka nanti mati di atas kekufurannya, masuk ke dalam neraka Jahannam, tentu menunjukkan banyaknya ahlun nar. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam dari kalangan bangsa jin dan manusia. Jika Allah menegaskan kepada iblis laknatullahi alaih, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Dan sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam dari engkau, memenuhinya dengan kamu wahai iblis, dan orang-orang yang ikut dengan kamu dari kalangan umat manusia dan jin semuanya. Penuh. Itu menunjukkan barakallahu fikum banyaknya mereka, banyaknya jumlahnya ahlun nar. Wallahul musta'an. Dari kalangan bangsa manusia, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan bahwasanya yang paling banyak masuk ke dalam neraka dari kalangan ahlu dunia adalah kaum wanita. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, wa ra'aitun nar fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya melihat neraka dan saya melihat mayoritas penghuninya adalah wanita. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai segenap wanita, bersedekahlah kalian sebab aku melihat kalian mayoritas ahli neraka. Ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa perempuan-perempuan itu banyak sebagai ahli nar? Beliau mengatakan, takfurnal la'na wa takfurnal ashir. Dikarenakan kalian banyak mengumpat, banyak melaknat dan mengkufuri kebaikan suami. Dalam Bukhari Muslim pula dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, wa qumtu ala babin nar فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ. Saya berdiri di pintu neraka, ternyata mayoritas yang masuk ke dalam neraka adalah kaum wanita. Lafaz yang lain dalam Sahih Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Mayoritas penghuni, minoritas atau yang paling sedikit dari penghuni surga dari kalangan bangsa manusia ini adalah wanita. Saling melengkapi. Maka ini merupakan peringatan keras, peringatan besar bagi kaum wanita. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebabnya sangat jelas, dikarenakan mereka suka mengumpat, suka mencaci, suka mencela, suka melaknat suaminya. Mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Wanita yang bukan salihah. Maka solusinya perbanyak sedekah. Solusinya jadilah wanita yang salihah kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla,
dan yang taat kepada suaminya. Barakallahu. Qanabdina azakumullah. Disebutkan dalam beberapa periwayatan, ahlun nar, orang-orang yang termasuk ahlun nar, mereka nanti badannya, jasadnya akan membesar. Tidak ada yang bisa mengetahui besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma baina mankibayil kafir finnar masiratu thalathati ayyamin lirrakibil musri'." Kata Rasulullah SAW, jarak antara dua bahu orang kafir di neraka nanti itu sejarak 3 hari seseorang yang berkendara dengan cepat. Jarak antara kedua bahunya sangat besar. Tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Darsul kafir au naful kafir mithlu Uhud wa ghilahu jildihi masiratu thalath." Gigi taringnya orang kafir nanti di neraka itu seperti gunung Uhud. Tebalnya kulit mereka, ketebalan kulitnya itu perjalanan 3. Tebalnya kulitnya perjalanan 3. Dia mengatakan 3. Mungkin 3 hari, mungkin 3 jam, lebih 3. Sehingga badannya begitu besar, begitu membengkak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Gigi taringnya saja seperti gunung Uhud. Tebal kulitnya saja setebal 3 perjalanan. Wallahul musta'an. Ini yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Tirmidzi dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mishkatul Masabih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Inna ghiladha jildil kafir 42 dhira'a wa inna darsahu mithlu Uhud wa inna majlisahu min jahannama ma baina Makkah wal Madinah." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa sahahahu Al-Albani rahimahullah fil Mishkah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguh ketebalan kulitnya orang kafir di neraka nanti adalah 42 zira'. 42 zira'. 1 zira' sekian, 1 hasta. 42 kalinya. Dan gigi taringnya seperti gunung Uhud. Majelisnya tempat dia duduk di jahanam nanti itu seperti antara Mekah dan Madinah. Makkah dan Madinah itu 400 sekian kilometer. Sehingga besar sekali. Tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini yang saya sebutkan di awal menunjukkan barakallahu fikum luasnya neraka. Satu orang saja sebesar itu dari kalangan orang-orang kafir, sebesar itu satu orang dalam keadaan penuh yang namanya jahanam itu, dengan bangsa manusia, dengan bangsa jin. Jumlah yang masuk sangat banyak.
satu orang sebesar itu, maka nerakanya pun sangat luas. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam neraka nanti, barakallahu fikum, ahlun nar akan diberi makan dan diberi minum dengan sesuatu yang justru menambah siksa bagi mereka, menambah derita mereka. Makanan ahlun nar itu dari dhari' dan dari zakum. Minumannya dari hamim, dari ghislin, dari ghasaq. Seperti yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Mereka ahlun nar tidak memiliki makanan kecuali dari dhari'. Dhari' itu adalah duri. Duri di tanah Hijaz disebut dengan syabrak. Duri ya Allah. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dari duri-duri. Allah mengatakan la yusminu wa la yughni min ju', tidak akan menggemukkan mereka, tidak pula mengurangi rasa laparnya mereka. Tidak mencukupi mereka dari rasa laparnya. Sehingga ketika mereka meminta makanan, menderita dengan kelaparan, meminta makanan, dikasih makanan dari dhari', dari duri-duri yang semacam itu, semakin mereka makan semakin tersiksa, semakin mereka makan semakin menderita. Sehingga makanan yang mereka makan di neraka nanti itu merupakan azab bagi mereka juga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya makanannya mereka dari zakum, syajaratun khabithah, pohon yang begitu jelek, yang gambarnya bentuknya seperti kepala setan, yang akar-akarnya itu ada di dalam dasar neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghaliyil hamim." Sesungguhnya pohon zakum itu makanannya al-athim, orang yang suka berbuat dosa, yakni orang-orang kafir di neraka nanti. Makanan itu nanti akan mendidih dalam perut-perut mereka seperti mendidihnya air yang sangat panas. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala mensifati zakum ini. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun, thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim, thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, syajarah atau pohon zakum adalah sebuah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Atasnya, cabang-cabangnya seperti kepala-kepala setan. Sungguh-sungguh mereka nanti akan memakannya dan memenuhi perut-perut mereka. Dan sungguh mereka nanti akan dicampur. Itu makna dicampur dari air yang sangat mendidih, hamim. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Itu makanannya ahlun nar. Sehingga makanan yang dipersiapkan untuk mereka itu juga merupakan nau'un minal azab, juga merupakan bentuk azab bagi mereka semua. Sudah bentuknya sangat mengerikan kayak setan. Barakallahu fikum, dalam keadaan ditambah lagi dengan minuman dari air yang sangat mendidih, yang sangat panas. Ditambah lagi dengan makanan yang berduri.
sangat-sangat menyiksa dan menambah penderitaan mereka. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Adapun minumannya, disebutkan bahwasanya mereka ahlun nar ketika mereka meminta minum, disiapkan untuk mereka minuman-minuman ahlun nar. Di antara minuman mereka adalah al-hamim, air yang mendidih, air yang sangat panas, yang sangat-sangat mendidih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum dengan air hamim, air panas yang sangat-sangat mendidih, maka terputus-putuslah yang ada dalam perut mereka itu, usus-usus yang ada dalam perut mereka itu, mencapik-capik, memutus-putus perut mereka yang ada dalam perut mereka. Hamim disebutkan di dalam ayat yang lain, mereka juga dikasih minuman al-ghassaq. Mereka juga dikasih minuman sadid, air nanah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa yusqa min ma'in sadid. Dan dia nanti orang-orang kafir di neraka itu akan dikasih minum dari air nanah. Wallahul musta'an. Ini minuman-minumannya ahlun nar. Begitu mengerikan, begitu jelek, sehingga semakin diminum semakin tersiksa, semakin menghancurkan fisik mereka. Dalam keadaan fisik mereka seperti yang digambarkan tadi, begitu besar, kulitnya begitu tebal, tetapi siksaan-siksaan yang ada dalam api neraka nanti itu betul-betul menyakitkan mereka, membuat mereka menderita, membuat mereka semakin tersayat-sayat. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Di neraka nanti ahlun nar akan mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan-siksaan. Satu siksaan ditambah lagi dengan siksaan yang lainnya lagi, satu azab dengan azab yang lainnya lagi, dengan berbagai macam bentuk azab, sehingga menambah syiddah, pedihnya kondisi mereka, menambah kerasnya azab mereka. Seperti yang terangkan di awal, barakallahu fikum, neraka itu darakat, bertingkat-tingkat. Maka ahlun nar yang masuk di dalamnya juga darakat, bertingkat-tingkat azabnya sesuai dengan kadar amalnya. Tetapi seringan-ringan azab neraka itu perkara yang sangat mengerikan, yang sangat besar. Seperti yang digambarkan dalam riwayat terkait dengan Abu Talib, azab yang paling ringan ialah ditaruh di atas permukaan neraka jahanam, dikasih terompah dari neraka jahanam, ketika dipakai maka mendidihlah kepala dia dan otak dia. Seringan-ringan azab begitu besar, begitu mengerikan, apalagi yang lebih parah daripada itu. Di antara bentuk azab yang akan dirasakan nanti oleh ahlun nar ialah imbajul julud. Kulit mereka nanti akan matang. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami, maka kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka itu matang, akan kami ganti kulit yang selainnya, supaya mereka merasakan azab. Matang, ganti kulit yang lainnya, diazab lagi, matang terus demikian.
sehingga semakin tersiksa dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara bentuk siksaan ahlun nar ialah as-sahbu ala wujuhihim. Mereka nanti akan diseret pada wajah-wajah mereka. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari mereka nanti akan diseret pada api neraka pada wajah-wajah mereka. Rasakanlah siksaan neraka sakar itu. Di antara bentuk siksaan pula, wajah mereka nanti akan ditampar. Wajah itu merupakan bagian yang paling mulia dari manusia. Di yaumul qiyamah nanti, di neraka nanti, wajahnya akan ditampar-tampar sebagai bentuk penghinaan dan sebagai bentuk azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, alfahu wujuhahumun nar. Wajah-wajah mereka akan ditampar-tampar oleh api neraka. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi. Wa tarsha wujuhahumun nar. Wajah-wajah mereka juga akan diliputi oleh api neraka. Allahul musta'an. Di antara juga bentuk azab yang dirasakan oleh ahlun nar ialah wajah mereka nanti akan menghitam. Sebagai tanda mereka adalah ahlun nar. Ahlun nar akan menghitam wajahnya, sementara ahlul jannah akan memutih wajahnya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari wajah-wajah itu bersinar putih dan pada hari wajah-wajah itu menghitam kelam. Adapun orang-orang yang wajahnya menghitam kelam, maka dikatakan, apakah kamu telah kafir setelah keimanan kalian? Rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kalian. Sawadun syadid, hitam yang amat-amat sangat kelam. Sangat kelam. Di antara bentuk azabnya nanti barakallahu fikum ialah api neraka itu akan terus naik sampai membakar hati mereka. Membakar hati mereka. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Neraka hutamah itu adalah api Allah, neraka Allah yang dinyalakan, yang mana apinya itu naik membakar hati-hati mereka. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ketika menafsirkan ayat ini, ta'kuluhun naru ila fu'adih fa idza balagat fu'adahu unshi'a khalquh. Yakni api neraka itu akan memakan jasadnya, memakan dirinya sampai mencapai hatinya. Ketika sampai pada hatinya akan diperbaharui lagi penciptaan dia dan diazab lagi dan seterusnya. Sangat mengerikan. Diriwayatkan dari Thabit al-Bunani rahimahullah, beliau membaca ayat tadi, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Beliau mengatakan tahraqahumun nar ilal afidah wa hum ahya. Api itu membakar mereka, membakar jasad mereka sampai pada hati-hati mereka dalam keadaan mereka itu hidup, dibakar hidup-hidup hingga mencapai hati mereka. Sungguh azab mencapai puncaknya bagi mereka semua. Kemudian beliau menangis setelah memberikan ayat di atas dan penafsirannya. Di antara bentuk azabnya barakallahu fikum, semua isi perutnya nanti akan semburat dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda,
yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar hatandaliqu aqtabuhu finnar fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaquluna ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Kata Rasulullah SAW memberitakan, nanti akan didatangkan seseorang di hari kiamat, kemudian dia dihempaskan, dilemparkan dalam api neraka, maka usus-usus yang ada dalam perutnya semburat keluar dalam neraka nanti. Kemudian dia pun menyeret-nyeretnya, berputar-putar dengannya sebagaimana perputaran membuat adonan kue, membuat adonan roti. Maka ahlun nar berkumpul mengelilingi dia. Wahai fulan, kenapa kamu? Wahai fulan, kenapa kamu kok di sini? Bukankah kamu dulu yang memerintahkan kepada kami perkara yang ma'ruf? Bukankah kamu dulu yang mencegah, melarang kami dari perkara yang mungkar? Wahai fulan, kenapa kamu sekarang begini? Bukankah kamu dulu yang beramar ma'ruf nahi mungkar kepada kami? Dia mengatakan, saya dulu memerintahkan kepada kalian perkara yang ma'ruf, tapi saya enggak melaksanakan. Saya dahulu mencegah kalian dari perkara mungkar, justru saya mengerjakan. Thumma yaduru wa yas'a haulaha kama yadurul himar bi rahah. Kemudian dia pun berkeliling-keliling, berputar-putar pada usus yang semburat tadi, sebagaimana keledai yang berkeliling-keliling pada tali tambatannya. Keledai ditambatkan, dia akan jalan mengelilingi tempat penambatannya tadi. Dia pun juga demikian keliling-keliling mengelilingi ususnya yang telah semburat tadi itu, sebagaimana himar tadi mengelilingi tempat penambatannya. Naudzubillahi min dzalik. Di antara yang mendapatkan azab seperti ini adalah Amr bin Luhai al-Khuzai, orang pertama yang membuat kemusyrikan di tanah Arab. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Amr ibn Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu fin nar wa kana awwalu man sayyaba as-sawa'i." Saya melihat Amr bin Luhai al-Khuzai, tokoh Quraisy. Dia menyeret ususnya seburat di neraka, dan dia adalah orang pertama yang membuat kemusyrikan di bumi Arab. Na'udzubillah. Di neraka nanti ahlun nar akan dibelenggu, akan diikat dengan belenggu-belenggu yang sangat besar, yang sangat berat para keluarga. Ada salasil, ada aghlal, dibelenggu sehingga mereka tidak bisa kemana-mana, merasakan betapa pedihnya azab di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum berbagai macam bentuk azab-azab yang dirasakan oleh mereka ahlun nar. Na'udzubillahi min dzalik. Hanafdina azakumullah. Ketika membaca ayat Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW dan keterangan para ulama yang menjelaskan tentang an-nar wa ahlun nar, maka tentu kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim akan muncul rasa khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut akan hukuman-hukumannya, rasa takut akan siksa neraka. Maka sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, target kita adalah berupaya untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maka di sini barakallahu fikum ada disebutkan dalam Al-Quran Al-Hadith amalan-amalan ahlun nar yang harus diwaspadai. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW untuk diwaspadai, supaya kita kaum muslimin secara khusus mewaspadai amal-amal tadi,
meninggalkan amal-amal tadi supaya selamat dari yang namanya api neraka. Juga ada amal-amalnya ahlul jannah, amal-amalnya penghuni surga, yang kalau kita amalkan insyaallah taala jaminannya surga dan selamat dari api neraka. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jalla adalah memohon surganya Allah dan berta'awudz dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kita memohon kepadamu surga dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari api neraka. Jangan sampai melupakan doa-doa semacam ini barakallahu fikum, dikarenakan dahsyatnya azab neraka dan nikmatnya surga. Yang kita harapkan naimul jannah, yang kita khawatirkan azabun nar. Insyaallah taala pada kesempatan perjumpaan yang berikutnya kita akan mengkaji pembahasan yang berkaitan dengan surga dan neraka, yaitu amalan ahlul jannah dan amalan ahlun nar. Insyaallah taala. Untuk sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya di sini, apakah azab kubur termasuk pembersih dosa? Jawabannya tidak. Kalau seseorang itu diazab di kuburannya, maka yang setelahnya lebih mengerikan. Yang namanya al-qabr awwalu manazil al-akhirah. Man naja minha fama ba'dahu aisar. Yang namanya kuburan itu tempat persinggahan pertama di hari akhir nanti. Barang siapa yang selamat, maka setelahnya akan lebih ringan lagi bagi dia. Sehingga bukan sebagai pembersih dosa. Kalau orang itu diazab di kubur, maka berarti dia termasuk orang-orang yang sengsara di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah dalam setiap salatnya kita, sebelum salam kita senantiasa berta'awudz, berlindung kepada Allah dari yang namanya azab kubur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.